Tahap pertama itu adalah umrohnya dibuka dengan kapasitas sedikit dulu, kemudian dan sesuai dengan jadwalnya tanggal 1 November besok ini 2020 umroh ini sudah dibuka untuk seluruh jamaah dari seluruh dunia. Juga 1,1 hampir 10% sendiri jamaah umroh itu adalah dari Indonesia. Nah, bagaimana umroh ini dibuka? Bagaimana umroh Indonesia? Ya, berapa harga umroh? Umroh ini harganya untuk paket new normal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berjumpa dalam program informasi yang cukup kita tunggu-tunggu, yaitu tentang umroh new normal. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya, terutama yang sudah merindukan untuk berziarah ke Madinah, untuk berziarah ke makam Nabi, untuk berziarah ke Raudhah. Semoga kita semuanya bisa segera berkunjung ke kota Nabi. Baik ke jamaah sekalian dan semua kru tim Bakah di seluruh di daerah-daerah. Hari ini kami akan memberitahukan kepada teman-teman, sahabat-sahabat dan jemaah semuanya tentang apa dan bagaimana peraturan kita ini masuk di era yang namanya new normal. Maka oleh karena itu kita semua akan membahasnya dalam sebuah presentasi yaitu umroh new normal. Ya, sebelum kita membahas umroh new normal, kita lihat dulu sejenak tayangan berikut ini. Inilah kabar terbaru dari Arab Saudi. Hari ini 4 Oktober 2020, uji coba umroh dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi mulai hari ini dan terlihat Masjidil Haram mulai didatangi oleh jamaah umroh. Di sekitar pelataran tawaf banyak sekali orang yang melaksanakan umroh, namun dengan aturan dan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hari pertama uji coba umroh ini diikuti oleh warga Arab Saudi dan warga non-Saudi yang tinggal di Arab Saudi. Mereka sebelumnya sudah mendaftar lebih dahulu di aplikasi Tamarna, kemudian mereka mendapatkan jadwal waktu untuk bisa masuk Masjidil Haram. Meskipun demikian, Masjidil Haram dengan kapasitas yang cukup besar memang masih terlihat sepi dan sunyi, sehingga para jamaah bisa melaksanakan ibadah umroh dengan sangat nyaman. Berdasarkan pantauan Bakah News di Mekah, kondisi Mekah dalam keadaan sunyi, sepi, jalanan juga masih terlihat tidak begitu ramai. Orang yang menjalankan ibadah umroh juga tidak terlalu banyak. Dengan kapasitas Masjidil Haram memang terlihat sunyi dan sepi.
Tetapi meskipun demikian, diperkirakan dalam 1-2 hari ini akan terjadi jamaah yang cukup besar. Dan inilah kabar terakhir dari Masjidil Haram. Saya Bajuri melaporkan untuk Bakah Channel. Ya, baik, terima kasih jemaah dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itu tadi adalah sepintas kita melihat tentang umroh yang sudah mulai dibuka pada 4 Oktober 2020. Sebagaimana janji dari pemerintah Arab Saudi bahwa mulai Oktober akan dibuka untuk khusus bagi warga negara Arab Saudi dan juga ekspatriat atau warga negara asing yang sudah tinggal di Arab Saudi. Dan kemudian 1 November janji pemerintah Arab Saudi itu akan membuka untuk seluruh dunia meskipun kapasitasnya masih belum 100%. Maka saya ingin membuat sebuah presentasi penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan umroh new normal. Seperti apakah umroh new normal ini nanti? Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama agar nantinya kita dalam melaksanakan umroh nanti tidak tahu apa yang harus kita lakukan bersama. Ini namanya umroh new normal. Baik, kita melihat slide ini yang pertama, silahkan. Ya, judulnya tadi umroh new normal, siapa berani? Nah, itu memang ini sebuah tantangan buat kita semuanya. Pertanyaannya sederhana, Anda mau berani umroh di era new normal ini atau tidak? Terserah, tapi ini opsinya kita serahkan kepada masyarakat, terutama yang tertunda tadi. Kita punya, Bakah ini punya jamaah yang tertunda sekitar 130 lebih, bahkan kalau dihitung sampai bulan ini yang 130 itu sudah keluar visanya, sudah tiketnya sudah isut, tapi kemudian belum berangkat. Tapi yang sudah terdaftar sampai bulan-bulan Mei itu juga sudah ada yang masuk, yang masih tertunda keberangkatannya. Nah, ada apa dengan umroh? Saya memulai presentasi ini dengan mengingatkan kembali, kenapa sih umroh ini kok kemudian sekarang ini banyak orang bertanya-tanya, kemudian kapan umroh, kapan dimulainya, aturannya seperti apa. Nah, saya mau ingatkan kembali, kenapa orang kemudian bertanya-tanya tentang umroh? Salah satunya adalah karena keputusan Arab Saudi yang menutup umroh itu pada tanggal 27 Februari 2020. Ya, semuanya dunia juga kaget semuanya, tiba-tiba umroh ditutup pada tanggal 27 Februari. Ada jamaah-jamaah Bakah yang juga sudah sampai ke bandara, pagi jam 6 sampai, tapi sampai jam 12 belum ada keberangkatan, bahkan ketika sore itu ada yang kemudian pulang ke rumahnya kembali. Ada yang merasa malu, ada yang merasa minta macam-macam, komplain dan macam-macam, tapi bahkan ada juga yang datang pada hari kedua, tanggal 28. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjelaskan ke jamaah, akhirnya jamaahnya dibawa ke bandara Juanda Surabaya dan kemudian dijelaskan di sana memang asli tidak ada penerbangan. Nah, karena masyarakat kita ini masyarakat desa kadang-kadang ada merasa malu kalau itu tidak jadi berangkat. Maka meskipun di televisi sudah dijelaskan sedemikian rupa, tapi kadang-kadang masih tidak percaya, maka ada juga jamaah yang sampai dibawa ke bandara untuk sekedar menjelaskan bahwa memang tidak ada lagi penerbangan ke Arab Saudi. Ya, kemudian tanggal 27 Februari semuanya tergopoh-gopoh, ada jamaah Bakah yang juga sudah sampai ada jamaah grup Bakah yang sudah sampai di Madinah, baru dapat 1 hari, ada juga yang berada di Mekah. Ya, alhamdulillah semuanya bisa masuk di Masjidil Haram dan bisa melaksanakan ibadah. Ya, salah satunya grup yang dibawa oleh Asfa ya, itu sudah sampai di sana, kemudian alhamdulillah bisa juga melaksanakan ibadah umroh di Mekah. Itu hari-hari terakhir. Sampai pada akhirnya, pada akhir kepulangan itu sekitar tanggal 10 atau 14, itu sudah seperti kayak dilempar saja. Jamaah-jamaah yang pulang itu sudah
tidak lagi dicek. Semuanya sudah silahkan langsung antri menuju ke gate ruang tunggu, sudah tidak lagi antrian seperti kita dulu biasanya antrinya itu sampai apa? Nunggu antrian paspor itu, tidak lagi, semuanya sudah di-stempel semuanya dan itu tinggal pulang saja seperti kayak wis muli-mulio sakarep karena wis gak butuh bahaya gitu kan. Maka kemudian pulang semuanya. Nah, kemudian tanggal 5 Maret 5 Maret ini Masjidil Haram ditutup. Itu juga sudah kemudian kaget terkaget-kaget kecuali mereka yang sudah melaksanakan akan melaksanakan ibadah umroh. Kalau sekedar sholat saja sudah tidak boleh. Itu sudah ditutup. Kemudian sampai akhirnya tanggal 11 Maret PBB Badan Kesehatan WHO mengumumkan bahwa wabah corona ini tidak hanya terjadi di 1-2 negara, tapi diumumkan bahwa pandemi, jadi sebuah kondisi di mana seluruh dunia itu mayoritas terkena virus ini, maka diumumkan sebagai tahun 2020 tanggal 11 Maret itu diputuskan sebagai pandemi. Jadi ini adalah sebuah bencana dunia, tidak lagi bencana nasional. Dan setelah itulah semua kegiatan berubah, termasuk haji, termasuk umroh juga sudah mulai umroh juga sudah ditutup total tanggal 14-15 itu, bahkan tidak ada lagi kegiatan di Masjidil Haram, tapi tetap diadakan sholat di Masjidil Haram hanya dilakukan oleh para petugas-petugas yang ada di Masjidil Haram. Nah, sekian hari ini kemudian banyak orang yang kemudian kapan ini umrohnya, kapan ini hajinya gitu. Semua menduga waktu itu adalah bulan Ramadan. Karena Ramadan itu selalu menjadi daya tarik tersendiri, termasuk bagi umat Islam seluruh dunia, juga termasuk para pengusaha dan pedagang yang ada di Arab Saudi. Banyak masyarakat Arab Saudi yang mendapatkan berkah ketika Ramadan. Karena kalau Ramadan ibarat sebuah usaha begitu, panennya itu adalah di bulan Ramadan itu. Semua menduga bahwa Ramadan akan dibuka, gitu kan. Termasuk kami dari Bakah ini memberitahu kepada jamaah, insya Allah Ramadan nanti akan dibuka. Karena kemungkinannya adalah Ramadan ini waktunya sudah cukup antara Maret sampai dengan bulan Juni itu. Maret itu sampai dengan bulan Mei, itu insya Allah sudah persiapan, seandainya perlu ada karantina kesehatan dan macam-macam. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Yaitu yang terjadi adalah bulan Ramadan tidak dibuka. Dan itu adalah sebuah pukulan berat bagi kita semuanya, karena ternyata yang kita harapkan bulan Ramadan bisa umroh, ternyata tidak bisa umroh. Akhirnya semuanya menggantungkan kepada pelaksanaan ibadah haji. Apakah haji masih berjalan? Semuanya juga sedang tanda tanya, tetapi pemerintah kita sudah memutuskan tidak berangkat. Jadi Kementerian Agama ini, Indonesia adalah Kementerian Agama kedua setelah Singapura yang memutuskan tidak berangkat. Tentu saja Kemenak ini banyak disoroti karena memutuskan sesuatu sebelum Arab Saudi membuat pengumuman haji ditutup. Nah, tetapi ya saya kira ini meskipun keputusan kontroversi, tapi ternyata juga akhirnya semua orang bisa menerima. Karena itu ternyata adalah keputusan yang terbaik, keputusannya dibatalkan, Indonesia tidak memberangkatkan haji, dengan kalimatnya ada surat keputusan pembatalan haji. Meskipun waktu itu saya juga termasuk yang menyarankan seandainya bisa kalimatnya bukan pembatalan, tapi adalah penundaan haji. Karena kalau dibatalkan itu cenderungnya batal, hilang, kemudian harus mendaftar lagi gitu. Sehingga yang baik adalah kalimatnya adalah penundaan haji. Tapi Kementerian Agama kita karena ini sebuah SK bahasa hukum maka memakai kalimat pembatalan. Oke, haji kemudian dibatalkan. Tapi apa yang terjadi pada tanggal 29 Juli ya sampai 3 Agustus itu kemudian Arab Saudi ternyata membuka pelaksanaan ibadah haji. Menurut Arab Saudi, jumlah jamaah yang ikut haji itu jumlahnya hanya 1.000 orang. Jadi hanya 1.000 orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya karena kita ini adalah warga negara asing yang tidak ada di Arab Saudi, ya kita percaya saja 1.000 orang itu.
Dan kita semuanya setiap hari kita diperlihatkan sebuah kegiatan pelaksanaan ibadah haji yang waktu itu menarik di sana, yaitu ternyata waktu tawaf kudum, jamaah datang itu melakukan tawaf, itu ternyata diatur sedemikian rupa, mengikuti jalur yang sudah ada, ya baris berbaris begitu, dari depan sampai ke belakang. Kalau orang Jawa itu biasa melihat itu seperti kayak sepur-sepuran gitu ya. Jadi kayak sepur, kayak kereta api. Sehingga mereka berjalan, kemudian dia berjalan sesuai garis yang ditentukan. Sesuai garis yang ditentukan. Jadi inilah tanggal 29 Juli sampai 3 Agustus pelaksanaan ibadah haji berjalan sedemikian rupa dengan lancar. Nah, kemudian setelah haji dimulai tanggal 29 Juli itu orang-orang bertanya, kalau haji ini dibuka 1.000 orang, kira-kira umrohnya dibuka atau tidak? Gitu kan? Kira-kira umrohnya dibuka atau tidak? Maka kemudian pertanyaannya, benarkah umroh sudah dibuka? Nah, subhanallah, bulan Agustus ya, Agustus, September, Oktober ya. Bulan Agustus semuanya orang kemudian menduga-duga kapan ini, kapan ini. Kalau haji bisa dibuka seharusnya Arab Saudi tidak boleh dong menutup. Bisa juga kalau dengan protokol kesehatan. Jadi saya kira kontroversi di Arab sana sama juga kontroversi di Indonesia ya. Artinya begini, orang ibadah itu lebih bisa diatur daripada orang di pasar. Maka kalau di pasar masih dibuka, seharusnya di masjid juga boleh melaksanakan ibadah sholat. Itu kontroversi juga. Nah kemudian berkembanglah pemikiran bahwa kalau itu di pasar itu dibuka bisa, seharusnya di Masjidil Haram lebih bisa diatur gitu. Maka kemudian banyak kritik, banyak permintaan, banyak usulan dari negara-negara Islam, terutama dari Indonesia juga terus menekan dan menanyakan kepada pihak Arab Saudi, kapan umroh ini dibuka? Kalau itu di pasar, di mall aja bisa diatur, apalagi sholat. Sholat kecenderungannya atau ibadah umroh pasti bisa diatur. Maka kemudian pertanyaannya adalah, kapan umroh itu bisa dibuka? Nah, alhamdulillah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, akhirnya pada akhir September ya kan, itu ada kabar yang sungguh itu menyenangkan hati ya, pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa umroh akan dibuka. Yaitu sedikit melegakan kita semuanya, terutama para jemaah yang sudah merindukan ke Tanah Suci, juga para pengusaha biro perjalanan haji dan umroh, dan itu pengumumannya adalah sederhana sekali. Jadi mulai tanggal 4 Oktober, jadi mulai tanggal 4 Oktober, Arab Saudi atau umroh itu sudah mulai dibuka. Umroh sudah mulai dibuka dengan beberapa tahap. Jadi tahap pertama itu, anggap saja begitu, tahap pertama itu adalah umrohnya dibuka dengan kapasitas sedikit dulu, kemudian tahap kedua, umrohnya dibuka, kapasitasnya ditambah lagi, sudah boleh sambil melaksanakan sholat. Jadi ini tahap keduanya adalah tanggal 18 Oktober kemarin itu, ya, tanggal 18 Oktober itu sudah boleh sholat lagi. Kemudian setelah itu kapasitasnya ditambah lagi sampai nanti 1 November. Jadi tanggal 18 November kemarin, 18 Oktober kemarin, itu umroh dan sholatnya sudah mulai dibuka di Masjidil Haram, dan sesuai dengan jadwalnya tanggal 1 November besok ini 2020 umroh ini sudah dibuka untuk seluruh jamaah dari seluruh dunia. Jadi seharusnya menurut sesuai dengan aturannya Arab Saudi itu 1 November besok itu sudah mulai dibuka. Jadi kenapa ini adalah Arab Saudi juga sebenarnya berkeinginan untuk membuka itu? Saya ingin memberikan berbagi info ya, sedikit berbagi info kepada para jemaah sekalian. Jadi jamaah kita dari Indonesia itu per tahun itu sekitar 1 juta orang. Bahkan saya menghitungnya pada tahun 2018 itu ada 1,1 juta orang. 1,1 juta orang dari Indonesia. Kalau dari seluruh dunia itu sekitar 9 juta atau 10 juta. Ya, memang lagi-lagi Indonesia ini termasuk jamaah terbanyak juga. Setelah ada lagi yang banyak itu adalah Pakistan, ya.
Pakistan itu juga banyak sekali, dan Indonesia ini termasuk besar juga, 1,1 hampir 10% sendiri jamaah umroh itu adalah dari Indonesia. Dan mereka ya biaya umrohnya itu visanya pada tahun 2018 itu cukup tinggi. Satu visa itu berikut paketnya itu hampir 1,8 juta. Nah, belum lagi uang yang dikeluarkan dibelanjakan di sana. Maka setelah dihitung, ini beberapa pengamat ekonomi itu menghitung kalau jamaah umroh dari Indonesia saja itu bisa memberikan pemasukan hampir 98 triliun. Jadi kalau tahun 2020 ini Arab Saudi tidak membuka umroh untuk Indonesia itu, jadi Arab Saudi itu kehilangan 98 triliun dari hasil jamaah umroh dari Indonesia. Sungguh ini luar biasa. Makanya kemudian Arab Saudi kemudian pada tanggal 1 November mengumumkan untuk bisa membuka umroh ini. Nah, bagaimana umroh ini dibuka? Bagaimana umroh Indonesia? Ya, sebelum kita jelaskan bersama-sama, kita lihat dulu tayangan yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.